Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di live IG-nya GBN. Dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis karena mohon maaf kami sedang berada tidak tidak sedang berada di area perkotaan, jadi agak susah sinyalnya begitu ya. Dan ini mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Sekali lagi sebelum kami lanjutkan dan nanti sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin mengecek kembali apakah suara dan juga visual kami di live IG ini sudah terdengar dengan jelas. Kalau sudah terdengar dengan jelas, boleh berikan tanda jempol di laman komentar. Sembari kita menunggu Bang Slamet Suprayitno untuk bergabung kembali, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya, dan kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di live IG ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat begitu ya kepada kita semua menjadi pemandu di acara live IG-nya GBN ini. Oke, nampaknya Bang Slamet Suprayitno sudah akan bergabung bersama dengan kita, karena Mas Slamet ini posisinya juga sedang berada di luar Pulau Jawa dan begitu juga dengan saya. Nah, jadi mudah-mudahan sinyalnya tidak ada gangguan. Halo Mas Slamet, suaranya sudah Halo, jelas? udah belum? Tes? Sudah ya. Ya. Ini tanpa bermaksud untuk tanpa bermaksud untuk body shaming, karena kita kayaknya sama-sama agak ini Mas Slamet ya, agak subur Agak gitu gemuk ya. kan? Iya. Uh, Badan kita subur, tidak seperti lahan tanah yang kalau ditanami sawit menjadi jangan dilanjutkan. Nanti kita bahas. Ini teman-teman semuanya kemarin kami dihubungi terlebih dahulu oleh penanggung jawab dari acara ini, dan saya sempat mohon maaf kalau saya bahasanya dengan Mas Slamet itu agak menggerutu gitu ya. Karena seolah-olah kita diberikan tema yang cukup berat dan kayaknya akan dijebak ya gitu Mas Slamet ya. Iya. Karena Takut ya. ini agak rawan juga, agak agak gimana ya, agak melipir-melipir sedikit nanti bahasannya kayak gini. Kalau misalnya nanti tidak terbahas yang biasanya kita bahas, kalau misalnya kita ngomongin sawit tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Mm-mm. Bener. Oke Mas Slamet, ini kita live-nya kan dikit aja nih. Mudah-mudahan 30 menit, 40 menit selesai lah ya. Dan Mas Amin. Slamet, saya pengen ngucapin terima kasih terlebih dahulu sudah berkesempatan dan mau menyempatkan waktunya begitu ya di sela-sela kesibukannya untuk mengisi acara kita di live IG-nya Komunitas Generasi Bakti Negeri. Ya, Ya, ya. Nggak ada. ini ya. Ini kebetulan kami Mas Slamet dan saya ini satu angkatan di Saudara Sebatik Project 3. Dulu kami di Sebatik Sebatik Tengah ya, Mas Pertama. Slamet ya. Waktu tengah ya. Dulu Mas Slamet di desa, Bukit Harapan. Bukit Harapan. wow, desa Bukit Harapan. Oh iya, kami di Masbul dulu, Mas Slamet di desa Bukit Harapan. Harapannya nyata, bukan harapan palsu ya Mas Slamet ya. Tapi kebanyakan harapan palsu yang diterima. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong Mas Slamet. Oke, ini sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Ada Mas Afnan, ada Mbak Nahiatu Zara. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Oke, Mas Slamet, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat. Berat badan naik nih 20 kilo. Masya Allah. Itu efek apa Mas Slamet? Itu efek efek infus atau efek WFH? Efek karena nggak diizinkan cuti jadinya. Jadinya di rumah ya. Nggak Makan tidur, diizinkan, makan tidur. nggak diizinkan cuti malah langsung naik ya. Pelampiasannya berarti Hmm. ke sana ya Mas Slamet ya. Berarti Mas Pelampiasannya Slamet ini makan. masih biasanya makan. Buat karena kalau kebanyakan orang kan biasanya gitu. Bukan kebanyakan sih. Ada beberapa orang yang kita ketahui kalau misalnya dia stres dia makan gitu ya. Daripada makan Ada hati yang dia ngerokok. mending makan nasi. Ada yang ngerokok. Iya. Oke, oke. Bebas lah pilihannya kayak gimana ya. Oke. Oke, Mas Slamet, berarti dalam kondisi pandemi belum pernah sempat mencicipi begitu ya? Belum sempat ya? Belum sempat menjadi alumni? Alhamdulillah. Alumni. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah.
Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya Mas Slamet ya. Mas. Alhamdulillah. Oke, oke. Insya Allah. Amin, amin. Oke. Semoga ya. Oke, siap-siap. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita ya Mas Slamet ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Slamet, kira-kira bahasan kita seperti apa. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan kami akan memberikan Langsung aja Mas Jo. spare waktu. Gimana? Halo Mas Slamet. Halo. Mulai putus-putus lagi nih. Em, Kayaknya sinyal di Kalimantan memang luar biasa ya. Kesangkut di pohon sawit kayaknya. Halo. Udah mulai putus-putus Halo, lagi. halo Mas Slamet. Oke, kita cek ke penonton biar bisa mengetahui siapa sebenarnya yang nge-lag nih. Memang luar biasa. Halo teman-teman semuanya yang teman-teman audiens, apakah suara saya dan juga saudara Mas Slamet itu terdengar dengan jelas? Kalau misalnya terdengar dengan jelas dan juga videonya terlihat dengan jelas, silahkan berikan tanda jempol gitu ya di laman komentar seperti biasa. Wah, ini ngadat lagi nih. Halo, Mas Slamet. Oh, kayaknya Mas Slamet agak terkendala dengan sinyal begitu ya. Sementara kita menunggu Mas Slamet untuk bergabung kembali. Sekali lagi karena tadi sempat terputus, teman-teman. Sekali lagi, selamat datang kembali di Kota Pendidikan, kotanya para pelajar, Yogyakarta bagi teman-teman saudara Sebatik Project 7 yang baru saja kembali dari Medan Pengabdian di Pulau Sebatik, Sebatik Barat. Semoga 2 bulan kemarin dapat memberikan kesan yang mantap lah buat kita semua dan harusnya bisa menjadi pelajaran kita. Ini Mas Slamet kita masih menunggu. Saya juga agak bingung karena jujur kami sedang berada di luar daerah masing-masing gitu ya, bukan di Pulau Jawa. Jadi Mas Slamet di Kalimantan dan saya ada di Lombok, NTB. Kebetulan teman-teman kami sedang berada di kawasan Mandalika, jadi kapan-kapan kalau misalnya teman-teman berkunjung ke Lombok silahkan mampir di kawasan Mandalika ini. Nggak apa-apa sambil promosi begitu ya, promosi daerah gitu ya. Oke, kita cek lagi. Mudah-mudahan bisa bergabung. Oke. Halo Mas Slamet. Halo. Sistem susah kali. Uh, ini Mas Slamet pakai provider apa? Merah atau biru Mas Slamet? Plat merah. Plat merah ya, plat merah. Plat merah kadang-kadang suka gitu Mas Slamet. Iya. Kalau kata Mas Angga telepon Pak Jokowi katanya. Telepon Pak Jokowi. Oke, Mas Slamet. Mudah-mudahan Ya. kita sambil jalan aja ya. Kita sambil jalan aja. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya dia ngadat, kita bisa menyesuaikan lah. Mas Slamet, ini kan topik kita tentang sawit gitu ya. Judulnya kelapa sawit dan potensinya di Indonesia. Judulnya lumayan bagus sebenarnya, cuman nanti pembahasannya yang bisa kemana. Paham. Kalau ini sebagai spoiler aja, saya dengan Mas Slamet ini jujur kemarin sudah saling briefing begitu ya, tentang pembahasan apa saja yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Karena kami jujur agak takut dengan kondisi seperti sekarang ini, tiba-tiba kalau misalnya habis live ini ada dagang penjual bakso begitu di depan kamar kami kan, tiba-tiba kami ternyata waduh tinggal nama aja gitu ya.
Oke, oke, oke. Mas Slamet, eh, Ya, gini, Mas Slamet, sekarang berarti eh, posisinya sedang berada di mana dan sedang bekerja di sektor apa? Boleh diceritakan sedikit, Mas Slamet? oke, oke ya. Selamat malam semuanya rekan-rekan GBN ya. Kenalkan nama saya Slamet dari SSB 3 ya dulu barengan saudara Jauhari ya. Sekarang saya posisinya di Kalimantan Barat di Kabupaten Kendawang, Kabupaten Kendawang. Sekarang saya bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, namun di bidang pabriknya, bukan di bidang eh, perkebunannya gitu. Jadi untuk saat ini saya nggak terlalu mengurusi bidang perkebunan, namun di bidang pengolahan. Itu kerja di sini udah sampai 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah. Tapi besok Oke. langsung udah cabut. Ya, Sebenarnya terlepas bulan depannya cabut atau enggak, tapi yang jelas sudah punya sedikit gambaran lah terkait dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, nah, Mas Slamet ya. ya siap. Oke, Coba Mas membahas Slamet, apa? Sharing. Yuk. kita kan nanti bahasannya agak normatif general begitulah ya, karena kita kan kalau spesifik nanti malah kayak seperti apa yang saya bilang tadi gitu ya. Oke, Mas Slamet, Ada yang ini tersinggung. kan Hmm. kemarin soalnya ketika kemarin posternya dirilis itu ketika kita posting itu banyak sekali teman-teman aktivis terutama yang ekspektasinya mungkin kita akan membahas eh, cukup dalam dan Dalam ya. substansial begitu. Cuman yang jelas ekspektasinya mudah-mudahan nanti tidak terlalu meleset begitu, tapi juga tidak terlalu tepat begitu. Siap. Insya Oke, Allah. okay. Mudah Mas Slamet, ini kan judul kita kelapa sawit dan potensinya di Indonesia. Indonesia kan sekarang salah satu negara dengan ekspor sawit itu cukup tinggi. Hampir uh, jumlahnya itu sudah 20-an juta ton ke beberapa Ya. negara. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat dari perspektif ekonomi mungkin sangat potensial begitu ya Mas Slamet ya. Nah, Ya. kira-kira Mas Slamet, ini ketika kita ngomong potensi tentu nanti ada juga yang namanya resiko. Artinya kan dua hal yang tentunya bertolak belakang tapi selalu ada di setiap hal begitu. Nah, kita ngomongin potensi dulu deh. Kita ngomongin potensi dulu. Nah, kalau misalnya uh, kelapa sawit ini kan sekarang sudah banyak sekali di beberapa pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua. Itu sudah mulai Hmm. dari lahan lama sampai pembukaan lahan baru. Nah, kalau misalnya kita ngomong potensi, potensinya gimana sih, Mat? Boleh dong diceritain sedikit terkait dengan uh, kelapa sawit ini, industri kelapa sawit. Boleh dong diceritain dikit. Oke ya. Untuk Khususnya bagi potensi Indonesia di ya. Oke, siap. Untuk potensi di Indonesia sendiri ya dari tahun ke tahun tuh selalu mengalami kenaikan ya. Selalu mengalami kenaikan ditandai dengan tahun 2022 ya di perusahaan di mana tempat saya bekerja itu growth-nya year to year-nya itu naik 1,4% dari tahun 2021 gitu. Jadi angka 1,4% itu ya tinggi untuk sektor perkebunan gitu. Kemudian sedangkan di tahun 2016 itu luas lahan di Indonesia itu 15,7 juta ya yang udah tanam gitu. Dan untuk ekspor sendiri, ekspor di tahun 2021 untuk semester 1 itu naik 4% dibandingkan dengan ke tahun sebelumnya, semester 2 di tahun 2020. Jadi untuk sektor kelapa sawit itu sendiri tentunya di tahun yang akan datang 2022 itu akan naik seiring dengan tingginya tingginya ke ekspektasi masyarakat dalam penggunaan bahan-bahan sehari-hari karena kan sawit kan fungsi apa diolah itu menjadi produk yang dimana setiap hari kita bisa gunakan gitu. Contohnya kan seperti es krim. Nah, es krim itu
dibuat dari bahan dasarnya tidak lepas dari sawit, lepas dari sawit, kemudian lipstik. Jadi untuk cewek-cewek ini yang terus menggunakan lipstik tentunya mengakibatkan produksi sawit juga harus terus meningkat karena di situ ada bahan baku yang diambil dari sawit gitu. Jadi kalau kita melihat ke depan, tentulah produksi sawit itu akan terus naik, bukan malah turun gitu. Oke, berarti kalau kita ngomong potensi memang kaitannya dengan apa ya, ketidakberlepasan kita, alat-alat yang kita gunakan, kemudian bahan-bahan yang kita konsumsi setiap hari, itu juga tidak lepas dari apa ya, produk kelapa sawit itu sendiri, Produk, begitu ya Mas Slamet. iya, Artinya, hasil produknya. oke, artinya kan bahan jadinya nanti diolah dari kelapa sawit itu sendiri. Artinya Iya. memang nggak, udah banyak banget gitu ya dari pemakaian sehari-hari, yang mungkin ada juga yang menggunakannya menjadi tadi seperti yang Mas Slamet bilang, kosmetik dan sebagainya. Itu juga bahkan es krim yang Es krim, nggak sederhana sih, cuman sekecil itulah begitu, es krim. ya, Itu juga sudah menggunakan bahan dari minyak kelapa sawit hasil begitu ya, sawit. Ya. hasil sawit. Itu kalau boleh tahu, itu minyaknya atau memang pelepahnya pohonnya begitu? Ini pertanyaan agak bodoh, tapi mungkin ada juga teman-teman yang Ya. penasaran, itu apanya sih begitu yang dipakai? Dulu awal masuk sawit pun bingung gitu ya, apa itu sawit, belum pernah lihat gitu. Pernah lihat kan pertama kali kita di Sebatik pas waktu KKN Disebatik. sawit gitu. Nah, ini sawit, tapi nggak tahu sawitnya itu sawit apa gitu. Sedangkan ketika udah mulai kerja kan tahu kan ada varietas sawit gitu yang kayak Vegevera, kemudian merah, kemudian Sedura gitu. Jadi untuk masyarakat sekitar tuh kalau seingat saya dulu pas waktu KKN di sekitar Bukit Harapan itu tanamannya dura. Dura itu tipikalnya cangkangnya tebal, buahnya tipis, bijinya gede. Nah, sedangkan untuk menghasilkan minyak itu dari buahnya itu, tebal buahnya itu. Jadi semakin tebal buahnya, maka minyak yang akan diperoleh itu semakin banyak. Jadi di kelapa sawit itu ada dua produk, kemudian ada CPO sama kernel. CPO sama kernel. Nah, untuk bahan-bahan makanan itu diambil dari CPO. Nanti diturunkan lagi menjadi entah itu minyak goreng atau bahan-bahan penambah untuk kosmetik, untuk makanan, dan untuk peralatan sehari-hari kayak odol itu apa pasta gigi juga menggunakan bahan dari kelapa sawit gitu. Tapi sekarang trennya itu lagi boomingnya itu ekspor itu lidi pelepah sawit, ekspor lidi pelepah sawit ke Jepang. Artinya kan memang segala bentuk, bukan segala bentuk, tapi banyak dari produk yang kita gunakan sehari-hari itu berbahan dasar dari olahan sawit itu sendiri begitu ya. Artinya memang kalau misalnya dilihat dari tentu asas manfaatnya begitu ya, tentu selalu ada dan banyak gitu ya. Kita tidak memungkiri itu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, terlepas dari kalau misalnya kita ngomong growth-nya yang memang tinggi, kemudian juga apa namanya, nilai ekspor kita yang meningkat di industri kelapa sawit ini, dan juga kebermanfaatan yang tadi sudah Mas Slamet sebutkan, tentu ada potensi, ada resiko. Nah, kalau misalnya sekarang resiko, nah mungkin teman-teman yang mempunyai concern di isu-isu ekologi dan juga environment itu istilahnya memiliki kekhawatiran terkait dengan semakin maraknya, semakin meluasnya area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, apalagi yang kemudian berbenturan dengan hutan, kemudian pembabatan hutan, kemudian mungkin dulu Mbak Zahra yang sempat bekerja di istilahnya bagian apa ya? Saya lupa, cuman dulu kontrol gambut gitu, restorasi gambut ya, restorasi gambut. Itu apa namanya? Dulu kan juga nggak lepas dari isu itu gitu ya. Jadi gambut itu kenapa bisa menjadi apa ya, lahan gambut itu jangan sampai terbakar karena
kalau misalnya sekali terbakar tuh susah padamnya. Nah, Iya. biasanya yang dibabat hutannya itu kan hutan-hutan gambut yang memang kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya buka lahan itu dibakar. Nah, yang terbakar itu adalah lahan gambut. Itu terkait lah, itu bahasan lain nanti biar Mbak Zahra dan Mas Slamet yang saling adu argumen begitu ya. Tapi yang jelas sekali lagi kalau misalnya kita ngomong potensi tentu ada resiko. Nah, resiko menurut Mas Slamet sendiri dari industri kelapa sawit ini seperti apa? Tentu kita ngomong sebatas aman aja karena Mas Slamet juga gitu ya. Oke? Okay? Ya. Kalau misalnya kita Paham. ngomong resiko, ini artinya secara general saja. Kalau resiko itu gimana, Mas? Resikonya kan jadi kan yang dulu tanahnya gambut menjadi alih fungsi ya, yang mana Hmm, tanah gambut itu kan berfungsi untuk mencegah oksidasi atau apa itulah. Itu Mbak Zahra yang tahu itu. Terus kalau betul, betul. dialihfungsikan ke tanaman yang lainnya, jadi kan untuk tidak maksimal maksimal fungsi dari tanah gambut tersebut gitu. Jadi untuk perusahaan sendiri ya, kita kita membuka lahan itu istilahnya namanya land clearing, land clearing, land clearing. Jadi Land clearing. pembersihan lahan. Oke, okay. Nah, Pembersihan lahan. saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi, nah pembersihan Itu lahan itu bisa, kalau Mas. enggak itu land clearing itu sendiri, kalau kalau dari perusahaan itu harus menggunakan alat-alat berat gitu ya, semacam ekskavator. Jadi kalau kita melakukan land clearing dengan membakarnya, itu nanti ada dinas perhutanan atau enggak restoran gambut itulah, sama ada di toko-toko masyarakat itu akan melapor gitu, akan melapor ke dinas terkait. Kemudian pabrik atau perusahaan itu akan tutup gitu. Tapi kalau kita menggunakan eksa, tentunya biayanya lebih mahal gitu, lebih mahal daripada membakar. Tapi sekarang udah jarang sih, malah nggak ada itu kalau perusahaan itu membakar hutan. Yang saya tahu itu malah itunya sendiri yang bakar. Karena dulu tuh pernah dengar tuh kalau pas lagi jalan-jalan di sekitar sini lah, itu ada jadwalnya sendiri. Begitulah untuk melakukan itu pembukaan lahan. Gitu. Oke, Itu oke. sih. Oke, oke, oke. Artinya tentu ada proses land clearing ya. Dalam proses itu kalau misalnya Iya. tadi kita ngomong pembukaan lahan dan kalau tadi oksidasi yang disebabkan oleh pembakaran hutan itu nanti dibahas lebih spesifik dengan Mbak Zahra mungkin yang memang Ya, paham Zara itu dengan yang tahu itu, apa paham. namanya ya gitu ya, terutama yang pernah berkecimpung di bidang restorasi gambut itu lebih paham. Tapi yang jelas um, tapi memang pernah dan mungkin uh, tanda kutip tidak bermain secara legal begitu untuk melakukan misalnya, karena jujur yang paling cepat dan efektif dan efisien menurut yang sesuai dengan apa yang Mas Slamet tadi ceritakan sedikit begitu ya, memang membakar itu tentu lebih cepat dan lebih murah biayanya Cepat daripada metode yang lain mungkin seperti itu. menggunakan. Begitu ya Mas. Ya, ya, Artinya karena ini kan kita tidak, tentu sebenarnya bukan terkait dengan apa istilahnya pembakaran hutan atau pengalih fungsian lahan. Tentu kita nggak ngomong terkait sawit saja gitu ya. Hanya saja ketika kemudian sering kejadian gitu ya. Tentu alih fungsi lahan itu juga banyak sering dilakukan oleh masyarakat kita juga untuk menjadikan lahan hutan yang tadinya hutan dijadikan sebagai apa namanya kawasan perkebunan, perkebunan dan perkebunan. sebagainya kan begitu. Oke, Mas Slamet, itu tadi terkait dengan resikonya ya, artinya akan mempengaruhi, paling tidak mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Dulu saya sering dengar Mas Slamet kalau pas kita di Sebat itu, kalau misalnya kita uh, menanam apa ya, kalau misalnya ada perkebunan sawit itu juga akan mempengaruhi kualitas air dan juga kesuburan lahan. Artinya perkebunan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun sawit itu apa namanya juga nanti akan terdampak oleh adanya perkebunan sawit itu. Kira-kira tuh gimana Mas Slamet menjelaskannya? Ya, Kualitas kalau air, kemudian kesuburan tanah. ya kan menurut saya sih ya, menurut saya kan
dulunya kan itu kan sebuah hutan gitu ya, sebuah hutan di mana pokok itu atau pohon itu tumbuh tuh eh, terserah yang maha kuasa gitu, maksudnya mau tumbuh di mana-mana atau nggak teratur gitu. Ketika kita udah membukanya kemudian menanami sawit kan itu ada treatment sendiri gitu, yang mana jaraknya itu antar antar pokok itu 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7 dan sebagainya. Dengan pengurangan jumlah pohon itu tentunya kan akan mempengaruhi lah kualitas tanah, kualitas air yang ada di sekitar area tersebut gitu. Mungkin penyerapan penyerapan airnya jadi tidak maksimal sehingga terjadi banjir, kemudian tanahnya mengalami penurunan level yang mengakibatkan longsor dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada hutan terus kemudian diubah, pasti tentunya akan ada perubahan gitu, pasti kualitas air dan uh, tanah di sekitar itu. Gitu. Oke. Tapi kalau kita Oke. bandingkan ya, Silakan ini lanjutkan. kalau kita bandingkan gitu ya, kalau kan untuk mendapatkan minyak nabati itu kan diperoleh dari kelapa sawit, kemudian ada biji bunga matahari ya, kemudian ada kedelai, kemudian ada kacang tanah dan sebagainya lah. Jadi untuk menghasilkan untuk tanaman penghasil minyak nabati itu dalam 1 hektar per tahunnya itu sawit itu lebih banyak dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Untuk ilmu yang pernah saya pelajari ya di waktu di training center itu 1 hektar sawit itu menghasilkan 4,17 ton, 4,17 ton, sedangkan eh, yang lainnya matahari kemudian kedelai itu hanya 0,56 sama 0,39. Jadi untuk menyaingi tonase hasil dari panen sawit itu dibutuhkan 5 hektar daerah kedelai misalkan dibanding dengan 1 hektar untuk sawit. Jadi 5 banding 1. Jadi kalau kita melihat yang jelek tuh mana sih? Ya, sebenarnya kan bukan sawit gitu loh, bukan sawit tapi ya yang lainnya gitu, yang lainnya. Karena perbandingan lahan aja pun udah nampak gitu ya, 1 banding 5 gitu. Dengan 1 hektar sawit itu kita perlu 5 hektar untuk menanam lainnya gitu, untuk menyamai tonase per tahunnya gitu. Di sisi lain ya, di sisi lain juga penggunaan pupuk ya, penggunaan pupuk itu untuk sawit sendiri lebih sedikit ketimbang pupuk yang lainnya gitu. Kalau di sawit itu cuma butuh 47 kilogram pupuk, kemudian 2 kilogram pestisida untuk 1 ton TBS tandan buah segar gitu. Sedangkan untuk yang lainnya itu butuh kurang lebih 315 lah. 315 pupuk dan 29 kilo pestisida. Itu sumbernya dari Guardian. Oke. Artinya itu tadi kalau misalnya nanti sawit ini kan kalau misalnya kita ngomong sawit dikritik terus dikritik, artinya pembukaan lahan sawit itu juga nanti akan berpengaruh ke ini dan itu. Oke, itu kan tadi yang Mas Slamet jabarkan memang idealnya. Artinya kalau misalnya kita ngomong pembukaan lahan dan sebagainya itu kan ideal begitu ya. Tapi dalam pengaplikasian rencana itu ternyata banyak yang ini juga kita nggak memungkiri begitu ya. Adanya penyelewengan terkait dengan tadi apa istilahnya pembukaan lahan, alih fungsi lahan yang tadi kita bicarakan, itu kan kemudian jarak antara hutan dengan apa namanya jarak hutan dengan area hutan, jarak kebun sawit dengan area hutan dan sebagainya. Ini kan juga banyak yang melanggar begitu, mohon maaf tanda kutip melanggar begitu ya. Artinya kan kita nggak nyebut semuanya, tapi oknum memang yang memang menyalahgunakan yang tadinya sudah diberikan izin menggunakan lahan sekitar ini, kemudian nanti karena ini potensial untuk terjadi istilahnya suap menyuap, korupsi dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita ngomong potensi ininya ruginya ya gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya seandainya di manajemen dengan bagus, sawit itu nggak seberbahaya itu ya Mas Slamet ya. Iya, benar sih, Oke. benar kali sih. Ya,
Kalau untuk sekarang Oke, tuh ya, silakan Mas Selamat lanjutkan. oke untuk sekarang ya untuk tahun sekarang dan berikutnya itu pembukaan lahan tuh agak susah untuk perizinannya. Ketika ada perusahaan yang Hmm. lempeng dan bisa bisa langsung cair gitu, itu patut dipertanyakan ada sesuatu di baliknya. Karena kalau di perusahaan yang saya Biasa. tempati ini, kalau mau buka lahan baru itu susah izinnya. Tapi kalau mau Oke, oke. melakukan ekspansi lahannya itu harus take over perusahaan Ya, lain ya. gitu. Jadi yang Oke, udah nyun ada sewu Mas kita Selamat berarti kelola kurang gitu. kurang backingan. Ya itu ininya kurang. Ya kan artinya iya, artinya kan begini, itu rahasia umum lah yang terjadi di istilahnya dunia korporasi. Artinya ketika ketika ada gini, kalau orang-orang Lombok tuh bilang kalau apa ya istilahnya ya, kalau dulangnya kurang berarti undang-undangnya nggak jadi. Dulang itu kayak semacam hidangan lah begitu. Jadi kalau Oh, undang-undang dilanggar berarti dikasih dulang dan sebaliknya gitu ah, aja terus. Artinya kan itu ada gitu ya, itu ada dan itu ada. menjadi rahasia umum. Tapi kita nggak usah bahas terlalu dalam lah. Itu sudah ada wanti-wanti, hati-hati. Nah, jangan sampai kita terlalu ini, terlalu terlalu dalam nanti membahas. Tapi yang jelas itu tadi, seandainya perusahaan sawit itu mengikuti regulasi dengan benar sesuai dengan apa yang direkomendasikan, tentunya kan memang ada rekomendasi dari rekomendasi ilmiah kaitannya dengan bagaimana membuka lahan supaya nanti tidak berdampak kepada ekosistem yang ada di sekitar perkebunan tersebut kan. Artinya kalau misalnya ideal mengikuti regulasi tersebut tidak akan ada dampak yang cukup yang signifikan lah begitu terkait dengan dampak ekologis yang akan disebabkan oleh perkebunan sawit tersebut. Oke. Ini banyak teman-teman yang baru bergabung, ada senior-senior kita. Selamat bergabung Bang Wildan dan teman-teman yang tadi sudah sempat bergabung dan agaknya naik terus gitu ya. Suara Mas Slamet kurang Jaringannya jelas. susah. Mas Slamet, Jaringannya jaringan susah susah ini. ya. Jaringannya Ini sponsor susah. dari Oke. Mas Bram belum nggak ada ini. Ya, mohon maaf Mas Slamet, Anda jangan ngomong sponsor karena kita sama-sama tidak disponsori. Harusnya Pupuk Indonesia ini ada ya. Ini harusnya dari Pupuk Indonesia bisa ngirim pupuk ya, gitu ya. Jangan pupuk deh. Di ini aja Mas Slamet ya, ditunaikan saja ya. Ditunaikan ya. Oh Pak, nomor rekening masih lama kok. Saya Mas Slamet, saya Mas Slamet, kita Ya, boleh sambil minum kopi dan sebagainya biar kita nggak iya. terlalu inilah. Soalnya saya jujur agak tegang ini, kebetulan saya sendiri di kamar, tiba-tiba nanti kan susah juga kalau saya di titik-titik gitu ya. Ini Menegangkan ini ini saya masih di bahasannya, kafe ini. walaupun kita bahasnya agak Takutnya di depan udah agak ada sensitif itu gitu. Iya, security. takutnya sudah ada tukang cilok pakai hati gitu ya. Oke, Mas Slamet, kita bisa lanjut ya. Oke Sedikit-sedikit Mas. nih. Ini kayaknya ada Pak Gunawan Yordan. Selamat bergabung Pak Yordan. Semoga tetap sehat selalu. Selamat. Oke, Amin. Zahra yang punya Merapi. Ini teman-teman semuanya, selain kita sebagai media edukasi di live IG ini juga sebagai sarana silaturahmi ya Mas Slamet ya. Karena banyak Ya, teman-teman yang tinggalnya sudah remote, tidak berada di Yogyakarta lagi, artinya untuk bertemu tidak semudah dulu gitu ya. Kalau dulu kan pas kita masih kumpul-kumpul di Jogja, mau tekar yuk, gas. Mau tekar yuk, gas. Kemana aja gas aja dulu. Nah, kalau sekarang kumpul yuk, gas. Duitnya nggak ada, kan susah gitu kan. waktu nggak ada. Terus apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga, jadi agak agak terbatas lah ininya, ruang geraknya. Tidak sebebas dulu gitu ya. Oke, Mas Slamet, That's right. kita lanjutkan sedikit sebelum nanti kita basa-basi lagi gitu ya. Oke, Mas Slamet, Siap. tadi kan kita sudah ngomongin potensi dan juga resiko dan tadi sekilas dampak ekonomi juga sudah sempat terbahas di awal. Nah, Mas Slamet, ini kan tadi kalau misalnya kita ngomong terkait dengan resikonya, potensinya tadi apa ya, keuntungannya besar, potensial begitu dan kemudian resikonya juga juga besar begitu karena begini Mas Slamet, idealnya ketika regulasi diterapkan dengan maksimal oleh para pengusaha, oleh yang
yang para korporat lah begitu yang bertanggung jawab atas perkebunan sawit di suatu tempat begitu dijalankan dengan benar, itu tentu tidak akan berdampak begitu signifikan kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Tapi faktanya adalah sekarang banyak memang oknum-oknum pengusaha yang memang skala perusahaannya itu sudah besar dan juga ternyata melanggar regulasi tersebut. Artinya kan tetap itu akan berdampak kepada kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin memburuk begitu. Nah, kira-kira Mas Slamet, pertanyaannya kira-kira memungkinkan tidak seandainya industri kelapa sawit ini itu dihentikan dan kemudian digantikan oleh alternatif-alternatif yang tadi Mas Slamet sudah sebutkan. Artinya kan kemudian apakah dampak yang akan disebabkan juga apabila digantikan tersebut akan sama atau bahkan justru lebih dari kelapa sawit itu sendiri, atau justru bisa nih jadi alternatif kemudian nanti kita gantikan sumber kebutuhan minyak nabati kita dari jenis-jenis yang tadi Mas Slamet sebutkan. Kira-kira bisa nggak kita rubah atau dihentikan kemudian kita ganti dengan yang lain? Kira-kira bagaimana Mas Slamet? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya pasti bisa ya. Karena kan kita tinggal menghentikan aja gitu. Tinggal kita hentikan, kemudian kita ganti dengan yang lain. Tapi kan ada dampaknya itu ketika kita mau menghentikan, terus sawit yang sudah ditanam, kemudian sudah berusia 4 tahun ke atas sampai 25 tahun, itu mau diapakan gitu. Ketika kita mau robohkan, berarti kita harus menggunakan ekskavator. Kalau kita nggak boleh menggunakan pembakaran gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk luas tanam yang ada di Indonesia itu di tahun 2015 sendiri ada 15,7 juta gitu. Dan coba tengok aja, kita hitung gitu loh, 15,7 juta gitu. Sedangkan penggunaan 1 HM ekskavator itu kalau nggak salah tuh 500 ribu rupiah gitu kalau belum berubah gitu kan. Kalikan aja 15,7 juta itu. Dalam berapa hari gitu selesai gitu. 24 kali 500 ribu udah berapa juta itu. Itu Nah, sudah terus sedangkan 120 udah bermiliar-miliar itu. Nggak bisa bangkrut langsung, rugi langsung perusahaan atau enggak pemerintah gitu. Nah, terus ketika kita mau ganti dengan alternatif yang lain seperti biji bunga matahari, kacang kedelai, kemudian kacang tanah, itu kembali lagi di perbandingan tadi, ketika kita mempunyai 1 hektar lahan, kemudian kita tanami biji bunga matahari, itu enggak, kita harus perlu 5 hektar untuk menyamai 1 hektar sawit gitu. Karena 1 hektar biji bunga matahari itu 0,56 ton per tahun, sedangkan untuk sawit sendiri 4,17 ton gitu. Sedangkan harga per kilonya itu lebih mahalan sawit, karena untuk harga per kilogramnya sawit itu sudah mencapai 2.000 sampai 2.500, itu tergantung di mana tempat itu berada. Misalkan kebanyakan lebih tinggi di Sumatera sih. Sumatera itu 2.500 kalau belum berubah gitu ya. Untuk harga CPO-nya sendiri sekarang udah di puncak ini Mas, 12.600 sekarang. Jadi nggak hanya CPO yang kita jual, ada kernelnya juga, ada kernel kemudian cangkangnya. Jadi hasil dari sawit itu semua bisa dijual gitu, semua bisa dijual, semua bisa menghasilkan. Nah, kembalinya itu karena itu kan milik perusahaan swasta gitu ya, swasta kemudian dipegang oleh emiten gede gitu, tapi bukan rakyat yang pegang, apalagi bukan pemerintah gitu. Jadi yang kaya ya semakin kaya, yang semakin itulah itu. Oke. Jangan diteruskan Mas Slamet, jangan diteruskan untuk yang itu. Tapi walaupun itu benar-benar terjadi, tapi kita tahan diri, gitu ya. Artinya begini, kalau misalnya kita lihat dari potensi ekonominya memang sangat besar begitu ya Mas Slamet ya. Khususnya kalau misalnya tadi Mas Slamet bilang CPO apa? Boleh dong. Crude palm oil. Ini pacarnya Mbak Zara ini disawit juga. Iya, kita punya beberapa teman juga yang memang bergerak di industri kelapa sawit ya. Betul kok, konversi energinya lebih banyak. Good. Ini kayaknya
Mantap nih. Oke, tapi yang jelas begini Mas Slamet. Nanti kita akan, soalnya sudah ada dua pertanyaan yang datang dari teman-teman penonton begitu ya. Nanti akan kita bahas juga. Tapi sedikit, Mas Slamet, berarti sekali lagi kalau misalnya kita ngomongin potensi, potensinya juga besar, dan kemudian resikonya juga besar, apalagi kalau bisa ditambah dengan istilahnya tuh perusahaan besar yang tidak mengikuti regulasi, itu kan juga akan menimbulkan masalah yang juga besar begitu ya. Potensi besar, masalahnya juga besar. Kaitannya juga dengan kerusakan lingkungan. Oke, Mas Slamet, sebelum kita lanjutkan, nanti ini kan kita bahasannya mungkin sekitar 30 menitan saja, dan ini mungkin sudah lebih. Tolong teman-teman diberikan tanda, oh sudah 40 menit ternyata Mas Slamet. Ini memang kalau cerita-cerita di sini Kuotanya udah agak ini ya, menjerit-jerit. sudah menjadi cerita. Ya, nanti kita minta pertanggungjawaban ke penanggung jawab, mudah-mudahan nanti bisa disubsidi. Kalau misalnya tidak bisa full, bisa disubsidi ya Mas Slamet ya. Oke, ini kebetulan orangnya sedang menonton begitu ya. Ini Mas Angga Faris dari Bengkulu, hidup kelapa sawit. Hidup. Oke, Mas Angga, Anda jangan komentar terlalu frontal begitu ya. Oke, Mas Rahmat, ini ada dua pertanyaan dari Mas Askia Brahma dan juga Mas Angga Faris. Dua-duanya dari Saudara Sebatik Project 3. Satu Mas Pul dan satu bukan Aji Kuning. Mas Pul dan Sungai Limau. Sungai Limau. Nah, ini pertanyaan Mas Bram, ini kaitannya dengan uh, aspek ekonomi nih. Sejauh mana sawit mempengaruhi perekonomian di Indonesia hingga menjadi produsen terbesar ketiga di dunia? Tadi kayaknya sudah dijelaskan Mas Slamet di awal, atau mungkin boleh diulang sedikit lagi Mas Slamet, pengaruh industri Pengaruh kelapa ekonomi. sawit nih bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia hingga menjadi produsen terbesar ketiga di dunia. Boleh diceritakan sedikit Mas Slamet, mungkin sejauh yang Mas Slamet ketahui, sedetail yang tadi di awal juga tidak masalah, silakan. Dan kemudian pertanyaan kedua nanti kita bahas juga. Ini dari Mas Angga, ini apakah pertanyaan. Kalau kolaborasi yang sudah dilakukan dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan apa saja? Oke, kata kuncinya kelapa sawit berkelanjutan. Oke, kolaborasi. Oke, mungkin Mas Slamet bisa menjelaskan karena saya juga agak asing dengan kolaborasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Nanti mudah-mudahan Mas Angga bisa menjawab sendiri. Tapi yang jelas kita bahas dulu pertama pertanyaannya dari pertanyaannya Mas Bram. Boleh Mas Slamet bisa dibuka kan Mas Slamet ya chatnya ya? Chatbox ada di bawah samping uh, laman komentar. Iya. Oh, HP ku jadul soalnya Mas. Walah, enggak Mas. Itu itu bukan perkara HP. Ini Aplikasi enggak ini ada loh. pertanyaannya. Oh, enggak Oh, ada. Oke, saya bacakan sekali lagi. Mantan Mas. udahlah nggak apa-apa lah. Oke, saya bacakan Nah, sekali lagi. Uh, Sejauh mana sawit mempengaruhi perekonomian di Indonesia sehingga menjadi produsen terbesar ketiga di dunia? pengaruh sawit ya di bidang ekonomi itu kan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin meningkatnya tahun tuh semakin banyak jumlah tonase yang dihasilkan gitu. Bukan jumlah. Kalau kemarin kan ada Black Campaign ya, Black Campaign tahun 2019 itu yang mengakibatkan ekspor minyak kelapa sawit itu terhenti gitu. Nah di waktu itu turun ekspor sawitnya. Tapi kalau saya punya data di tahun 2015 tuh di kelapa sawit itu memberikan kontribusi 13,7% untuk devisa negara gitu. Devisa negara yang mana kalau kita konversi ke uang itu 18,1 miliar dolar US dollar gitu, gitu. Dengan di tahun 2016 itu sendiri total perusahaan sawit memperkerjakan rakyat Indonesia itu besar berapa ini kemarin 4,4 juta ya 4,4 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor kelapa sawit gitu. Jadi kalau bisa kita utarakan tuh sawit itu padat karya ya, padat karya yang mana 80% itu
kegiatannya itu dipengaruhi oleh manusia gitu, bukan karena kalau yang otomotif kan 80%-nya mesin. Nah, kalau sawit kebalikannya 80% itu manusia. Karena kita karena belum bisa ya panen itu menggunakan robot gitu, tapi kita harus menggunakan tenaga manusia gitu. Itu sih menurut saya, Mas. Kalau Oke, mau oke. ditambah-tambahnya ada. Oke, nanti jawaban berikutnya nanti mungkin kita bisa live dengan Mas Bram. Iya, Khususnya kita lewat. bahas sudut pandang keekonomian. Karena memang uh, Mas Bram ini orang agrobisnis, jadi memang paham sekali terkait dengan hal ini. Sekaligus begitu ya. iya. Eh, biar nanti tidak terlalu panjang begitu. Mas Slamet. Oke, Mas Slamet, ini banyak tadi di awal-awal saya lihat Mas saran dong gimana caranya bisa masuk ke perusahaan sawit. Nah, boleh dong Mas Slamet terakhir nih sebelum kita nanti closingan. Mas Slamet ceritain dong gimana caranya supaya bisa bergabung dengan perusahaan kelapa sawit. Misalnya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung. Itu tuh sharing Oke gitu ya, ya. untuk yang mau bergabung atau meniti karir di sawit, yang pertama ya kita buka lowongan kerja gitu, cari-cari informasi tentang lowongan kerja. Biasanya tuh per tahun tuh 2 kali buka itu program manajemen trainee, yang mana di situ nanti akan ada seleksinya, ada seleksi administrasi, ada seleksi psikotes, kemudian ada SGD, MCU, kemudian interview dan bisa hire gitu, diterima gitu. Nah setelah itu kita harus survive, karena 1 minggu 2 minggu itu ada bintalsik ya, bintalsik, bina mental dan fisik gitu. Jadi kalau kita nggak tahan ya siap-siap aja gitu kan. Dimana ada perusahaan yang ya kita tahu sendiri lah kalau program MT itu seperti apa gitu Kak. Program MT kan ada masa ikatan dinas gitu, sekitar 2 tahun, 3 Betul. tahun. Kalau kita misalkan belum sampai menginjakkan di masa dinas selesai, maka akan ada penalti gitu, akan ada penalti yang mana setiap perusahaan itu beda-beda. Kalau di tempat saya sendiri itu Betul. penaltinya ya berupa bentuk uang dan penahanan ijazah. Tapi sekarang sudah dihilangkan untuk penahanan ijazah, karena di peraturan ketenagakerjaan nggak boleh penahanan ijazah. Jadi ketika ada perselisihan langsung ke sidang gitu. Oke. Sidang kan. Artinya kan prosesnya mungkin tidak begitu berbeda begitu dengan applying job di apa namanya Prosesnya. perusahaan-perusahaan yang memang selain bergerak di industri kelapa sawit begitu, perusahaan-perusahaan sawit. Ya kurang lebihnya sama begitu Mas. Artinya Sama. nanti ada manajemen training dan sebagainya. Kalau masalah Bintalsik tadi Mas Slamet saya lihat mungkin agak emosional atau memang saking berkesannya begitu ya. Itu survive begitu. Kalau itu kayaknya ada kesan-kesan tersendiri begitu ya Mas Ahmad ya. Tapi yang jelas Iya Kak. kurang lebih sama ya begitu ya ininya Mas, Iya proses sama. yang dilewati begitu. Terus setelah kerja itu ya siap-siap hitam semua tanggalan. Jadi tiap hari itu Karena work, biasanya work, panas work, ya Mas and ya. work. Panas ini, asli mati. Berarti teman-teman yang apa istilahnya, sorry to say misalnya begitu ya, bermimpi untuk bekerja, memiliki angan-angan untuk bekerja di perusahaan sawit ya, keinginan untuk glowingnya ditahan terlebih dahulu begitu Mas Slamet yang ingin Anda bilang. Iya dulu, iya dulu saya sempat ya perawatan lah istilahnya sama Mbak Wih, Tati. iya iya iya. Iya. Terus udah masuk sini ya percuma gitu menghabiskan uang sekian. Jadi kalau di sini tuh berangkat pagi mandi, di jalan udah kotor lagi gitu. Udah kotor lagi Iya, karena iya. jalan perkebunan kan coklat gitu lah, coklat. Ya, itu Kalau selalu kalau selalu identik dengan jalur tanah begitu ya. jalur tanah, kalau hujan becek, kalau kalau kemarau Panas ya berdebu. siap-siap kena debu gitu. Paling kalau Oh iya kalau iya. kemarau itu penyakitnya paling
apa saluran pernapasan lah yang sakit, yang pilek atau sebagainya. Nah untuk di pandemi sekarang kalau udah pilek pasti diindikasikan COVID. COVID gitu ya. COVID, COVID, Ini COVID, kalau COVID. pilek sekali, padahal kerjanya memang di perkebunan sawit yang emang rawan flu gitu ya. Aman tuh, ini COVID istirahat seminggu ya. Alhamdulillah udah sehat. Jadi Wah, malah seakan-akan dijadikan itu, kesempatan gitu ya. iya kalau sakit tuh kayak anugerah terindah yang pernah aku miliki gitu loh. Masya Allah itu. Wah, Iya. ini Jadi bagus. jadi kalau sakit Kalau itu dalam istirahat. bahasa agamanya tingkat makomnya itu sudah sufi itu. Artinya bisa merasakan kenikmatan dalam kesakitan tuh, mantap sekali. Oke, Mas Slamet, pertanyaan serius terakhir nih. Pertanyaan serius terakhir sebelum nanti kita salam-salam terakhir buat teman-teman semuanya. Mas Slamet, ini kan kita kalau misalnya ini agak ini. Nanti saya serahkan ke Mas Slamet mau jawab atau enggak. Tapi yang jelas mungkin sudah ada bahasan-bahasan begitu. Selama Mas Slamet bekerja di sana sudah hampir 2 tahun ya Mas Slamet ya? Oke. Artinya kan pertanyaannya begini. Sekarang kan kalau misalnya sudah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya istilahnya perkebunan sawit di satu area begitu. Nah, kira-kira gimana cara bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh company atau perusahaan terkait dengan kerusakan lingkungan yang sudah disebabkan oleh mereka? Kira-kira ini sudah terbukti nih. Artinya selain mungkin tentu nanti akan kena pasal dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan kelapa sawit itu, Mas Slamet? Jadi kalau yang saya ketahui ya, untuk Mas Slamet udah betah di sana ya. udah 2 tahun nih. Kayaknya jadi, bakal jadi orang Kalimantan Barat, jadi orang Entikong nih. Enggak lah. Enggak ya? Oke. Jawab dulu Mas Slamet. Jadi pertanyaan serius kontribusi. Ya kalau kontribusi ya yang saya lihat sehari-hari gitu ya, ketika ada kejadian dengan kebakaran dan sebagainya itu. Jadi sebisa mungkin itu ada patroli yang dibentuk oleh perusahaan, kemudian ada kan di setiap daerah itu nggak cuma satu perusahaan gitu, ada perusahaan A, B, dan C dan D ya, itu bergabung untuk memadamkan misalkan ada bencana kebakaran gitu, sama pemerintah tempat ikut andil untuk menegakkan atau mengurangi kebakaran dan kontribusi perusahaan di sini seperti itu. Misalkan ada perusahaan yang nggak mau kalau ada kebakaran di sebelahnya tapi dia diam aja, langsung ditutup oleh pemerintah di sekitar area tersebut gitu, nggak boleh beroperasi gitu. Selain itu kita membina masyarakat sekitar gitu, ketika bahayanya ketika membuka lahan itu dengan cara membakar gitu. Dengan cara membakar kita beri edukasi akan terjadi seperti A, B, C, D, dan E, yang mana kita harus ketika membuka land clearing itu menggunakan ekskavator, walaupun biayanya sangat mahal gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, takutnya kalau merembet. Betul. Oke. Saya menghargai itu. Terima kasih Mas Slamet sudah mau menjawab terkait. Ini yang nitip pertanyaan mohon untuk dipahami ya, karena Mas Slamet juga masih aktif begitu ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai merugikan Mas Slamet juga. Tapi yang jelas kalau misalnya kembali lagi tadi seperti kata kita di awal, kalau menaati regulasi berarti dia mengikuti. Artinya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Kemudian seandainya tidak pun nanti akan ada dampak yang instan akan didapat oleh mereka. Artinya terikat dengan hukum kan begitu. Oke Mas Slamet. Sudah hampir 1 jam, kita punya sisa waktu 6 menit untuk mengakhiri talk show kita pada malam hari ini. Dan kira-kira apa pesan yang ingin Mas Slamet sampaikan kepada para audiens kita dan juga khususnya teman-teman saudara sebatik project di komunitas generasi bakti negeri dari angkatan 1 sampai 7 yang mungkin juga menyaksikan talk show kita pada malam hari ini, dan juga kepada audiens kita di luar dari komunitas kita. Silakan Mas Slamet.
jadi yang ingin pesan-pesan terakhir nih di acara Ya, ini, jangan pesan-pesan itu terakhir dong. Ini kayak di acara ini apa? mas, Kayak di mau acara ini, di di acara ini acara ya. ini. Jangan pesan-pesan Iya. terakhir dong. Jadi kan setiap pilihan tuh pasti ada baik dan buruknya gitu ya. Ketika pemerintah dan atau pengusaha-pengusaha di Indonesia itu memilih sawit ketimbang yang lainnya, pasti mereka akan memikirkan matang-matang gitu. Jadi dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya, ternyata sawit yang bisa bisa tumbuh di Indonesia gitu. Ketimbang nabati, ketimbang soyabin, kemudian matahari dan lain sebagainya lah. Makanya perusahaan atau pemerintah itu lebih condong ke sawit, walaupun di sisi lain keuntungan pasti juga ada kekurangannya gitu. Selain nggak hanya kekurangan di sawit aja, di 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 apa di biji matahari kemudian kedelai dan lain sebagainya juga akan ada mudorotnya gitu. Tapi ya yang cocok untuk Indonesia ya juga sawit lah kalau menurut saya gitu. Kalau terlepas hiruk pikuk kabar buruk yang ada di luar sana, ya kalau kita sudah mengenal sawit, sawit itu baik, sawit itu baik, nggak perlu takut di, ditakuti gitu. Kalau kita udah bilang sawit itu jahat, kenapa kita masih menggunakan lipstick, kenapa kita masih makan es krim, kenapa kita masih memakan coklat dan lain sebagainya lah, kalau misalkan sawit itu jelek gitu. Kemudian selain itu yang mau bergabung di perusahaan sawit ya kuatkan mental, kuatkan mental. Kalau cuma coba-coba, Siapkan mental kalian gitu ya. kalau cuma coba-coba janganlah gitu ya. Karena udah kecil bangsa jangan mentas gitu. Karena di pandemi ini yang lainnya gulung tikar, yang lainnya dirumahkan, tapi tetap sawit itu jaya gitu. Tetap aja kerja, setiap hari kerja, malah buka lowongan kerja setahun 2 kali. Kan kerennya itu gitu. Jadi banyak banyak yang dulunya belum punya kerja sekarang dapat kerja gitu. Walaupun ya tantangan di depan itu ekstrim, tapi kita harus hadapi gitu. Karena itu kita jadi pilihan kita gitu. Jadi pilihan kita untuk menjadi planter sejati. Oke. Oke, Oke, berarti selama ini tinggal di mes ya Mas Slamet ya? tinggal Di di mes atau mes ngekos? ya. Oke. Dikasih rumah satu. Sudah ada rumah dinas ya Tapi Mas Slamet ya? iya, tapi enggak bukan hak milik. Pengennya sih hak Iya, milik. iya. Artinya disediakan oleh perusahaan begitu ya. Oke, em, menarik dan juga tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang tadi Mas Slamet sudah ceritakan tentang bagaimana perusahaan kelapa sawit bergerak dan juga terkait dengan potensi dan juga resiko kerugian dan keuntungannya tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Slamet, dan itu menurut saya sangat beneficial sekali dan wow, dan ternyata kalau misalnya kita bedah semakin dalam tentu memang nggak berlepas dari itu tadi yang dua, keuntungan dan juga pasti ada, kalau ada keuntungan pasti juga ada ruginya kan begitu. Cuman sebijak-bijaknya nanti kita kembalikan kepada korporasi lah begitu. Walaupun mungkin harapan-harapan seperti itu juga hampir utopis lah begitu, tapi yang jelas tentu ketika ada harapan baik dan dibarengi dengan niat yang baik, kemudian tidak apa ya, perilaku perusahaan yang baik, ya mungkin bisa lah begitu ya, menjadi lebih bagus gitu ya. Ya, Oke Mas Slamet, ini sudah satu jam kita di live ini, dan Mas Slamet di Kalimantan Barat waktunya WIB ya Mas Slamet ya? WIB. Oke, WIB. Kalau di Kalimantan Timur kan menggunakan WITA begitu ya. Ini sudah kita 26 detik lagi, dan terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung bersama kita di Talk Show GBR ini. Semoga di acara-acara berikutnya teman-teman bisa mengikuti. Demikian dari saya. Boleh ditutup dengan salam Mas Slamet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas Slamet. Sampai jumpa Mas Tewari.